Halo semua, aku Sevin. Di case yang pertama ini aku jadi direksi perusahaan. Baik, saya Muhammad Kevin Saputra Friza. Di sini saya sebagai direksi perusahaan. Terima kasih. Kenalin, aku Angelika Ramadhani sebagai direksi perusahaan. Saya Vira Putri sebagai karyawan pertama. Saya Yordan Roberto Carlos sebagai karyawan kedua. Saya Ivan Bagbian sebagai karyawan ketiga. Baik, saya Maudie Tushana Wayorindra. Di sini saya sebagai pekerja prat. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Saya mendengar ada suatu permasalahan yang menyebabkan para karyawan itu membentuk suatu sikap bekerja. Iya Bu, demikian ada banyak yang kita bahas termasuk menyebutkan kerjasama di PT kita masing. Benar Bapak Ibu, kita tinggal menunggu saja yang lainnya. Mungkin nanti akan ada banyak perubahan seperti yang sebelumnya. Hanya saja tanggung jawab mereka akan sedikit berubah. Selamat pagi. Seperti yang diketahui, minggu lalu PT Goyang Rumah telah menerima pekerja 100 pekerja. Nah, dengan banyaknya pekerja tersebut, saya mewakili serikat pekerja ingin membahas mengenai kerjasama untuk kedepannya di PT Goyang Rumah ini yang meliputi posisi kerja, penempatan, gaji, dan lain-lain. Baik, sebelumnya mohon izin saya akan memperjelas mengenai hal ini. Sebelumnya karena sistem kita masih sama, sehingga untuk penempatan kerja dan waktu kerja itu masih sama seperti sebelumnya, kecuali apabila ada promosi jabatan, maka untuk jam kerja dan penempatan kerja akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku seperti itu. Ya baik Bu, saya paham. Maaf Bu, bagaimana dengan waktu kerjanya? Apakah sama seperti yang dulu? Iya Pak, seperti sebelumnya kita menggunakan sistem 5 hari dalam seminggu kerja. Jadi untuk maksimal kerjanya itu berapa jam ya Pak? Itu tergantung bagaimana kalian bekerja. Mungkin ada yang veteran yang baru dulu, jadi kalian akan menyelesaikan proyek di waktu weekend. Jadi kalau bekerja di waktu weekend termasuk kerja lembur dong, Pak. Kan maksimal waktu bekerja dalam seminggu itu 40 jam. Jadi seharinya 8 jam. Kalau lebih dari itu artinya sudah kena lembur dan harusnya kita dapat upah. Mungkin untuk hal itu nanti akan kita tambahkan di perjanjian kerja ya. Oke, jadi kita bisa bahas lanjut ke gaji ya. Baik, untuk gajinya sendiri, perusahaan sendiri sudah menentukan sesuai struktur dan dari perusahaan, tanggung jawab dan kerja dari pekerjaan sendiri. Kemudian kalian akan mendapatkan upah jika kalian melakukan pekerjaan tambahan di waktu weekend dan di waktu pulang kerja. Yang kami akan cantumkan di perjanjian kerjasama. Apa ada yang disampaikan selanjutnya? Tambahan untuk upah lembur kerja di hari biasa dan terutama di hari libur, kami harapkan 2 kali lipat dari upah UMR. Untuk waktu itu lebih dari 8 jam. Untuk jam pertama hari biasa seper 2 dan 2 kali lipat untuk jam kedua dari upah. Ya baik, mengingatkan juga untuk potongan upah sesuai undang-undang tetap berlaku dan akan diketahui bila kalian keterlambatan tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan. Apakah ada fasilitas lain yang kami dapatkan? Untuk fasilitas tambahan dan untuk harian itu akan mendapatkan tunjangan hari raya. Hari raya seperti hari raya keagamaan, Idul Fitri seperti itu sesuai dengan yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama sebelumnya. Kemudian ada uang kompensasi dan istirahat dan ada cuti juga. Kami juga ingin menanyakan karena sempat disinggung kalau jam istirahat bagi pekerja yang sempat kerjanya itu tidak dapat ditinggalkan. Nah, apakah jam istirahat para pekerjanya itu tetap berkurang atau ada tambahan ya Pak? Ingat sebelumnya juga kan mengenai hal ini, jam istirahat dari para pekerja itu berkurang. Oke, untuk sifat kerjanya tidak dapat ditinggalkan, kami juga akan mengatur itu dan bahkan memastikan untuk tidak mengurangi hak istirahat pekerja. Maka waktu bekerja biasa akan dipotong sebagai pengganti waktu istirahat dari pekerja dan sifatnya tidak dapat ditinggalkan. Seperti itu.
Iya, kemudian untuk istirahat juga nantinya akan disetor setelah 4 jam mereka bekerja, sama seperti sebelumnya. Kemudian persoalan ibadah, aturan tetap sama seperti sebelumnya. Ya, jadi bagi para pekerja yang menjalankan ibadah sholat Jumat itu dimulai pada pukul 11.30 atau 12 dan sampai 1 siang. Oh ya, baik, paham. Masih dengan berikut yang sama ini terkait dengan cuti. Juga apakah kami perempuan ini dapat memperoleh hak cuti selama seminggu cuti sedang haid atau gimana? Untuk hal tersebut kami tidak menganjurkan untuk melakukan cuti selama seminggu karena kami hanya bersedia untuk memberikan cuti selama 1 hingga 2 hari dan hal tersebut dikecualikan kepada pekerja yang memang kondisi sakit yang menyertai surat keterangan dokter dan terdapat urusan lainnya yang mendesak. Oke, benar yang disampaikan Ibu Sevin terkait cuti itu di perusahaan juga menyediakan cuti tahunan yang ada juga dalam undang-undang juga. Kami akan menyediakan fasilitas seperti jaminan kesehatan. Baik, kami harap itu bukan cuma buat para pekerja saja, melainkan juga untuk keluarga kami sekalian. Selain itu, untuk biaya berobat diharapkan perusahaan dapat ikut bertanggung jawab atas tarif pembayaran jika pekerja rawat inap hingga berobat biaya lain. Kami akan menyediakan jaminan sosial untuk para pekerja kami, yaitu jaminan kematian yang pasti berupa dana. Makasih Pak, kami juga mengharapkan nanti ada jaminan pensiun dan supaya jaminan nasib kami aman walaupun bekerja di sini. Oh, tentu saja. Soalnya ini kan menyangkut kelangsungan hidup, jadi bagaimana ya? Nah, untuk jangka waktu kontrak kerja para pekerja kita menggunakan sistem PKWT yang disesuai dengan pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Nomor 2000 Tahun 2001 yang dimana menjelaskan bahwa jangka waktu maksimal dari kontrak kerja ditawarkan perusahaan selama 5 tahun. Terima kasih. Kalau masih ada yang akan bertanya tentang perjanjian kerja ini, kelihatannya semua sudah clear. Kompak, oke, baik. Kami juga akan menambah beberapa peraturan dan larangan dari kami sebagai peserta. Kami berharap semoga kita dapat bekerja sama untuk kesuksesan bersama baik dari perusahaan maupun serikat pekerja yang ada, sehingga tentunya nanti akan memajukan perusahaan dan juga tentunya memastikan kemakmuran para karyawan seperti itu. Ya baik, terima kasih. Terima kasih juga untuk telah meluangkan waktu untuk membahas perjanjian kerja sama ini. Kesempatan ini, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya Maulida Tusyana Wahyu Arindra, saya sebagai mediator. Saya Ivan Babian sebagai anggota Serikat Pekerja. Saya Almaira Nabila Sevin sebagai anggota serikat pekerja. Saya Muhammad Kevin Saputra Friza sebagai pihak perusahaan. Saya Nyelika Namadani sebagai pihak perusahaan. Saya Vira Kurnia Putri sebagai perusahaan. Saya Yordan Roberto Carlos, saya sebagai Dinas Ketenagakerjaan. Selamat pagi, nama saya Maulida, mediator untuk kasus ini. Tujuan kita adalah mencari solusi adil terkait PHK di PT Maju Mapan. Ivan, silakan. Kami merasa diberlakukan tidak adil dalam proses PHK ini. Prosedur tidak sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan dan kompensasi tidak memadai. Nah, oleh karenanya kami ingin menuntut kompensasi yang layak sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih, Kevin, silakan. Ya baik, kami memang mengakui bahwa adanya kekurangan dalam pemberitahuan PHK. Kondisi finansial memaksa kami melakukan adanya PHK. Kami bersedia memberikan kompensasi, tetapi kami membutuhkan waktu. Ya, kami akan memastikan prosedur PHK lebih baik ke depannya. Ya, kami juga berkomitmen mencari solusi terbaik dan memastikan karyawan mendapatkan hak mereka. Bagaimana jika perusahaan meninjau kembali anggaran dan memberikan kompensasi sesuai dengan jangka waktu tertentu serta memperbaiki prosedur PHK? Ivan? Kami setuju memberi waktu, tapi
perlu kepastian jumlah dan waktu pembayaran kompensasinya. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Ivan, kami juga memerlukan kepastian waktu dan jadwal pembayaran yang jelas. Ya, baik kami dari perusahaan juga setuju untuk meninjau anggaran dan menetapkan waktu pembayaran kompensasi. Benar kata Bapak Kevin, kami akan memastikan transparansinya. Ya, kami juga akan menyusun rencana pembayaran dan berdiskusi dengan serikat pekerja. Kami siap mendampingi dan membantu perbaikan prosedur PHK. Ada tambahan? Kami ingin perjanjian tertulis mengenai perubahan prosedur PHK dan jadwal pembayaran. Nah, karena perjanjian tertulis itu sangat penting ya, karena hal tersebut bisa menjadi bukti bagi kami dan juga bagi perusahaan supaya terdapat transparansi yang jelas. Ya, oke, kami setuju untuk melakukan perjanjian tertulis. Baik, kami akan melakukan konsultasi ke Dinas Tenaga Kerja. Ya, kami juga akan segera menyusun perjanjian dan mengatur pertemuan selanjutnya. Kami mendampingi penyusunan perjanjian. Apakah sudah mencakup semua? Ya, setuju. Baik, kesimpulannya, perusahaan akan memberikan kompensasi sesuai peraturan dalam waktu yang disepakati, membuat perjanjian tertulis mengenai prosedur PHK dan jadwal pembayaran, serta memperbaiki prosedur PHK. Dinas Tenaga Kerja akan mendampingi. Apakah semua setuju? Ya, kami setuju. Kami setuju. Kami mendukung kesepakatan ini. Terima kasih, selamat pagi dan semoga hari Anda menyenangkan.